Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu semua. Selamat datang di Parit Podcast Ngabuburit Bawaslu Kota Salatiga. Saya Ego Farizal, staf Bawaslu Kota Salatiga, akan membersamai Parit kali ini yang akan membincang mengenai pengawasan pemutahiran data partai politik berkelanjutan, menjaga akurasi data partai politik. Kalau kita bicara soal pemilu dan demokrasi, salah satu hal yang mendasar tapi sering luput dari perhatian adalah soal data. Padahal data dari partai politik yang akurat dan terus diperbarui itu menjadi fondasi penting dalam memastikan penyelenggaraan proses kepemiluan berjalan tertib, adil, dan transparan. Karena itulah pemutahiran tidak hanya dilakukan saat menjelang tahapan tertentu, tetapi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dan disinilah peran pengawasan menjadi sangat penting, bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan proses berjalan sesuai dengan aturan dan semakin berkualitas. Sudah hadir di ruangan ini Pak Bintar Lulus Pradipta, anggota Bawaslu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Apa kabar Pak Bintar? Alhamdulillah. Baik ya Pak? Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Bagaimana puasanya ya Pak? Stabil. Puasanya insya Allah lancar. Alhamdulillah, semoga semua sahabat Bawaslu juga lancar juga. Berbicara mengenai pengawasan pemutahiran data partai politik berkelanjutan ini Pak, mungkin apa yang sahabat Bawaslu tentunya bertanya, apa sih yang mendasari Bawaslu melakukan pemutahiran data parpol ini? Ya, tentu pemutahiran data partai politik itu kan menjadi satu keharusan bagi partai politik untuk disampaikan kepada publik melalui KPU ya. Nah, dalam proses ini tentu Bawaslu melakukan tugas pokok dan fungsinya itu terkait dengan mengawasi proses-proses yang berjalan dalam konteks tersebut gitu. Nah, hal itu diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf E Peraturan Badan Pengawas Pemilu nomor 5 tahun 2022 yang berbunyi, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan KPU. Dan selanjutnya, Surat Edaran Bawaslu nomor 41 tahun 2025 tentang pedoman pengawasan pemutahiran data partai politik serta secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik. Tentunya setelah melihat dasar nih, sebelum melakukan pengawasan tentunya ada upaya pencegahan yang dilakukan, itu apa Pak? Upaya pencegahan itu seperti biasanya kita lakukan, yaitu memberikan surat imbauan terhadap KPU Kota Salatiga, membuat posko aduan baik aduan di media sosial Bawaslu Kota Salatiga maupun posko aduan di kantor Bawaslu Kota Salatiga. Dan kita juga tidak memungkiri bahwa proses koordinasi harus dilakukan. Kami melakukan koordinasi secara langsung ke kantor KPU Kota Salatiga. Tentunya sahabat Bawaslu juga tanya, seperti apa sih proses pengawasannya dan fokusnya pengawasan seperti apa? Metode pengawasan yang kita lakukan yaitu pengawasan langsung maupun pengawasan secara tidak langsung. Pengawasan secara tidak langsung bisa kita lakukan melalui Sipol yang dimiliki Bawaslu Kota Salatiga. Kalaupun yang secara langsung itu kita datang ke kantor KPU Kota Salatiga. Fokus pengawasan Bawaslu Kota Salatiga dalam melakukan pengawasan ini
berkenaan dengan data partai politik yang dimutakhirkan melalui atau meliputi kepengurusan partai politik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Lalu keberadaan perempuan sebagai pengurus partai politik juga menjadi sangat penting karena ini juga ada dalam klausul-klausul 30% gitu. desain pengawasan yang harus kami awasi. Selain itu, domisili kantor tetap untuk kepengurusan partai politik pada tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten juga menjadi hal yang perlu kita cek and recheck bersama kepastiannya. Oke, itu ya sahabat Bawaslu. Kemudian tentunya sahabat Bawaslu bertanya, dari hasil pengawasan kemarin pemutakhiran data parpol semester 2 tahun 2025, Bawaslu Kota Salatiga itu mendapatkan apa sih Pak? Hasil pengawasannya seperti apa? Ada 8 partai politik yang melakukan pemutakhiran data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama PSI, dalam hasil pengawasan kami, hasil verifikasi ada hal yang tidak sesuai terkait dengan terdapat nama dalam susunan kepengurusan yang tidak tercantum dalam SK namun dituliskan di dalam isian sipol menurut pengawasan kami. Untuk PKS sesuai, untuk PKB dan PDI Perjuangan sesuai, untuk Nasdem ini ada yang tidak sesuai, yaitu terkait dengan perbedaan nama dan gelar dalam susunan kepengurusan antara SK dengan isian sipol. Hanura dan Gelora sesuai, adalah satu lagi yang ke-8 yaitu Demokrat, itu ada yang tidak sesuai terkait dengan perbedaan alamat kantor antara SK dengan isian yang ada di sipol. Seperti itu Mas Iko. Tapi tentunya pasti ada kendala lah dalam mengawasi ini. Kendala yang dialami oleh Bawaslu Kota Salatiga itu seperti apa Pak? Ya, kendala pasti ada. Hal itu terkait dengan akses sipol, yaitu Bawaslu Kota Salatiga itu tidak melihat menu pemutakhiran data parpol sehingga Bawaslu dalam hal ini tidak dapat mengawasi melalui sipol yang dimiliki Bawaslu. Namun Bawaslu selalu berupaya mengawasi dan pengawasan secara langsung memberikan kita bukti bahwa hal-hal tersebut bisa kita lakukan, pengawasan tetap bisa kita lakukan. Terakhir nih Pak, mungkin pesan atau harapan yang disampaikan dari Bawaslu Kota Salatiga ke KPU sebagai sesama penyelenggara, kemudian ke partai politik dan masyarakat ini seperti apa? Yang pertama, Bawaslu Kota Salatiga alangkah lebih baiknya diberikan akses sipol ini secara luas dengan ditampilkannya menu-menu yang ada dalam rangka pemutakhiran data partai politik ini. Yang kedua, agar situs info pemilu cek NIK ini dibuka oleh KPU sehingga masyarakat dapat melihat apakah datanya tercatut sebagai anggota partai politik atau tidak. Karena ini seringkali menjadi persoalan Mas Eko. Dalam setiap perhelatan pemilu kita melihat beberapa rekan atau masyarakat umum ada yang tidak tahu namanya tiba-tiba dicatat oleh partai politik begitu. Dan yang ketiga, agar partai politik melaksanakan pemutakhiran data tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku gitu. Baik, terima kasih Pak Pintar sharingnya. Sahabat Bawaslu, banyak sekali masukan, pengalaman, dan sudut pandang yang memperkaya pemahaman kita bersama. Kita sepakat bahwa pengawasan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan bukan hanya soal administrasi,
tetapi soal menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Saya Ego Farizal, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan parit-parit selanjutnya di YouTube Bawaslu Kota Salatiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.